Sebelumnya, kenalin, nama saya Rani Ventiani. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Penyusunan laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Hasil akhir dari proses akuntansi adalah ikhtisar transaksi keuangan perusahaan yang disusun dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan itu disusun atau disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Laporan keuangan itu memiliki dua sifat. Satu, laporan keuangan bersifat umum, yaitu tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Yang kedua, laporan keuangan bersifat historis, yaitu laporan mengenai kejadian yang sudah terjadi atau lewat. Data-data yang terdapat dalam laporan keuangan diperoleh dari neraca lajur. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang laporan keuangan, saya akan menjelaskan sedikit tentang neraca lajur. Dalam penyelenggaraan proses akuntansi secara manual, penyusunan neraca lajur bertujuan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Data-data yang diperlukan dalam penyusunan neraca lajur itu yaitu data dari neraca saldo dan data jurnal penyesuaian pada akhir periode. Selanjutnya, di sini ada contoh bentuk dari neraca lajur. Di sini kalian bisa lihat kolom nomor akun atau nomor perkiraan, kolom akun atau perkiraan, kolom neraca saldo yang terdiri dari debit dan kredit, kolom jurnal penyesuaian yang terdiri dari debit dan kredit pula, kolom neraca saldo telah disesuaikan, kolom ikhtisar laba rugi dan neraca. Kegunaan dari neraca lajur sendiri selain untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, di neraca lajur juga kita bisa mencari laba atau rugi sebelum pajak ataupun setelah terkena pajak. Di sini kita juga bisa tahu balance atau tidaknya laporan kita dari awal dari bukti memorial sampai ke neraca saldo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan dibedakan menjadi 3. Pertama, neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan, dan yang kedua, laporan laba rugi yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan pada satu periode akuntansi, dan yang ketiga adalah laporan perubahan modal untuk mengetahui perubahan jumlah modal pemilik dan sumber yang mengakibatkan perubahan tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang laporan perubahan modal. Pertama, neraca. Apa sih neraca? Neraca itu memiliki unsur-unsur yang untuk mengetahui pengukuran posisi atau kemampuan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang disusun dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, dari aktiva. Aktiva itu adalah harta benda yang merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan. Aktiva terbagi menjadi 1, aktiva lancar seperti kas, simpanan di bank, piutang usaha, piutang wesel, perlengkapan dan sebagainya. Investasi. Yang ketiga, aktiva tetap. Aktiva tetap terbagi menjadi seperti peralatan gedung, mesin, kendaraan dan sebagainya. Aktiva tak berwujud seperti hak paten, hak cipta dan lain-lain, dan aktiva lain-lain.
Yang bagian kedua dari neraca ada kewajiban. Kewajiban itu hutang perusahaan pada masa kini yang harus dipenuhi pada suatu saat tertentu. Kewajiban atau liabilitas dibedakan pertama hutang jangka pendek, yaitu hutang yang jangka waktu pembayarannya kurang dari 1 tahun. Yang kedua hutang jangka panjang, yaitu hutang yang jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga hutang lain-lain seperti hutang usaha, hutang beban, dan sebagainya. Dan yang terakhir bagian dari neraca yaitu ekuitas atau modal, yaitu hak pemilik atas harta perusahaan yang setelah dikurangi dengan kewajiban. Selanjutnya, ini adalah contoh dari neraca. Hasil dari neraca ini diperoleh dari kolom neraca pada neraca lajur. Kegunaan dari kolom neraca itu sendiri, kolom neraca ini untuk mengetahui total aktiva dan total pasiva. Jadi total aktiva dan pasiva perusahaan itu harus balance atau seimbang. Kalau tidak, perusahaan itu kalau tidak rugi, yang mendapat laba. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau yang sering disebut juga dengan income statement adalah laporan mengenai penghasilan atau beban suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu. Prinsip-prinsip dalam penyusunan laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Pertama, pendapatan. Apa sih pendapatan itu? Pendapatan adalah bertambahnya nilai aktiva perusahaan. Pendapatan meliputi pendapatan di luar usaha dan pendapatan usaha. Dan yang kedua, beban. Beban itu berkurangnya nilai aktiva atau bertambahnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Beban meliputi beban usaha dan beban di luar usaha. Selanjutnya, di sini terdapat laporan laba rugi yang diambil dari kolom ikisan laba rugi pada neraca lajur tadi. Kegunaan dari laporan laba rugi sendiri untuk mengetahui laba atau rugi bersih sebelum terkena pajak ataupun sebelum terkena pajak. Dan yang terakhir, laporan perubahan modal. Ada kalanya sebagai pelengkap untuk penyusunan laporan laba rugi, disusun pula laporan perubahan modal atau yang disebut juga dengan capital statement, yaitu laporan yang berisi tentang informasi mengenai perubahan jumlah modal pemilik dan sumber-sumber yang mengakibatkan perubahan tersebut. Di sini ada contoh bentuk laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini untuk mengetahui besar modal pemilik setelah ditambah ataupun terjadi pengurangan dalam modal ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.